Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Iskandar dari jurusan D3 Teknik Sipil. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 software teknik sipil yang wajib kamu ketahui. Seperti pada gambar yang tertera, terdapat beberapa logo sebuah software atau aplikasi yang biasa digunakan dalam dunia keteknik sipilan, seperti AutoCAD, Fluxys, SAP 2000, ada Hexas, ETABS, SketchUp, Global Mapper, 3D Max, Civil 3D, dan StatPro. Sebelum kita membahas tentang aplikasinya, terlebih dahulu kita mengetahui apa dari manfaat software teknik sipil. Manfaat software teknik sipil sudah jelas, yakni untuk membantu dan mempercepat pekerjaan manusia. Kebayang bukan bila kita melihat zaman dulu orang mau gambar harus berbulan-bulan dan menggunakan meja khusus untuk mengerjakannya. Maka dari itu, sudah ada software yang membantu kita dengan mudah, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar. Dan satu lagi, jangan budayakan hidup instan, karena semua di dunia ini butuh yang namanya proses. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan aplikasi atau software yang biasa digunakan dalam dunia keteknik sipilan. Aplikasi pertama yaitu AutoCAD. Aplikasi yang paling umum digunakan oleh mahasiswa teknik sipil. Beberapa jurusan teknik lain juga memakai aplikasi yang sama. Dengan aplikasi ini, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan gambar teknik untuk sebuah desain pekerjaan konstruksi seperti gambar struktur bangunan, jembatan, bendungan, dan hampir semua pekerjaan dalam lingkup konstruksi. AutoCAD bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan gambar teknik dalam format 2 dimensi maupun 3 dimensi. Lanjut ke software berikutnya. Ya, terdapat software yang bernama SAP 2000. Software ini biasa digunakan oleh mahasiswa teknik sipil untuk mengambil konsentrasi struktur. Aplikasi ini mampu menyelesaikan pekerjaan analisa struktur yang rumit. Bisa digunakan untuk menghitung ataupun menganalisis gaya-gaya yang terjadi pada bangunan, jembatan, tower, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi ini merupakan program analisis struktur yang paling umum dengan penggunaan yang paling fleksibel, dan rasanya juga ini aplikasi struktur yang paling populer di luar sana. Kemudian ada software yang bernama Hexas. Kepanjangan dari Hexas yaitu Hex yang merupakan singkatan dari Hydrologic Engineering Center dan RAS atau River Analysis System. Jadi, kurang lebihnya, aplikasi ini digunakan untuk menganalisis dan memodelkan aliran sungai. Software ini awalnya dikembangkan oleh sekumpulan engineer di bawah naungan tentara US. Lanjut ke software berikutnya, terdapat software atau aplikasi yang bernama ETABS. Aplikasi ini bisa dibilang hampir sama dengan SAP 2000, namun yang membedakan adalah ETABS didesain khusus untuk menggunakan analisis struktur bangunan gedung. Jika kalian sudah menguasai aplikasi SAP 2000, tentu rasanya tidak akan sulit jika tertarik ingin belajar ETABS. Lanjut ke aplikasi berikutnya. Terdapat aplikasi Fluxys. Aplikasi yang biasa digunakan anak geoteknik. Umumnya digunakan untuk menganalisis deformasi dan stabilitas tanah
misalnya gaya dukung tanah pada lereng. Lanjut ke aplikasi berikutnya, yaitu AutoCAD Civil 3D. Software ini setahu saya dipakai untuk desain proyek jalan. Di dalam software, fitur rancangan jalan sangat lengkap. Pada referensi lainnya juga menyebutkan kalau aplikasi ini juga bisa digunakan untuk desain bangunan air, pemipaan, dan pekerjaan di pertambangan. Kemudian aplikasi berikutnya yaitu SketchUp. Beberapa teman teknik kalau diperhatikan punya pola yang hampir sama atau mungkin kebiasaan yaitu menggambar teknik 2 dimensi di AutoCAD, sedangkan gambar teknik 3 dimensi biasanya mereka kerjakan di SketchUp. SketchUp sangat umum digunakan untuk desain suatu proyek yang membutuhkan proyeksi 3 dimensi. Aplikasi ini juga cukup mudah untuk dipelajari karena sudah banyak yang membahas di internet, tutorial YouTube maupun di blog. Kemudian ada aplikasi 3D Max. Aplikasi ini mungkin lebih akrab dengan mahasiswa arsitek, tapi tidak ada salahnya kalau mahasiswa teknik sipil ingin belajar. 3D Max bisa digunakan untuk membuat animasi dan desain 3 dimensi dari suatu desain. Selanjutnya, yang ke-9, ada aplikasi yang bernama Global Mapper. Aplikasi yang digunakan untuk survei suatu wilayah. Software yang sangat membantu dalam melakukan pekerjaan pemetaan suatu wilayah seperti menghitung luasan suatu area. Global Mapper juga bisa untuk mengetahui titik tertentu pada aliran sungai, bahkan tingkat aliran serta volume yang ada. Dan aplikasi yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu aplikasi yang bernama StatPro. Aplikasi ini hampir sama dengan ITEB. Bedanya, StatPro merupakan produk dari Bentley, sedangkan ITEBS produk dari CSI. StatPro sama halnya seperti ITEBS, bisa dipakai untuk analisis desain struktur bangunan gedung. Baik, teman-teman, itulah tadi beberapa software atau aplikasi yang biasa digunakan untuk mahasiswa teknik sipil maupun calon mahasiswa teknik sipil. Aplikasi-aplikasi ini sangat penting bagi kalian yang ingin atau sudah masuk di dalam dunia teknik sipilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.